lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah salat subuh musalla al-barakah rahiman rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian tarhib Ramadan, yaitu kajian tentang motivasi di bulan Ramadan. Kita mengkaji atau membahas tentang seputar masalah surga dan neraka yang diambil daripada kitab Syekh Dr. Wahid bin Abdussalam Al-Bali hafizahullah, yaitu judul kitab beliau adalah Wasful Jannati wan Nari min Sahihi Sunnati wal Akhbari. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-15. Ya, kita akan membicarakan tentang masalah sifat bidadari di surga. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelengkap kebahagiaan di dalam surga adalah adanya wanita, yang mana wanita ini disebut di dalam Al-Quran adalah bidadari, ya, yang mana bidadari tersebut adalah wanita-wanita yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga, untuk hamba-hamba Allah. Oleh karena itulah Allah menyebutkan a'dadtu li'ibadis shalihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, wala ainun ra'at, yang mana saking nikmatnya surga jamaah adalah bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang belum terlihat oleh mata, sesuatu yang belum terlihat oleh kedua mata. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, wala udhunun sami'at, dan surga pula belum pernah didengar oleh telinga, wa ala khatara ala qalbin bashar, dan juga surga itu tidak bisa dibayangkan, ya, tidak bisa terbesit di dalam hati itu, bagaimana tidak bisa. Ini menunjukkan tentang kenikmatan di dalam surga tersebut. Nah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan bidadari-bidadari di surga. Kalau kita berbicara tentang masalah bidadari, maka subhanallah, ya, mereka adalah wanita-wanita yang suci, wanita yang tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah mengandung anak, dan mereka adalah wanita-wanita yang tetap senantiasa perawan, dan mereka adalah wanita-wanita yang montok. Nah, ini Allah sebutkan, ya, dalam kitab sucinya, bahwasanya di antara keindahan bidadari itu adalah dia adalah montok, ya jamaah ya. Nah, dan ingat, bidadari ini tidak sama dengan wanita yang ada di dunia, ya. Dan disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya apa? Ya, saking putihnya, ya, badan daripada bidadari itu nampak tulang belulangnya. Ya, subhanallah. Ini adalah salah satu bentuk kenikmatan di dalam surga, yang mana kita bersenang-senang dengan bidadari tersebut, dengan wanita surga tersebut. Ya, maka kita baca qala musannif rahimahullah al-fasl sabi asyar. Kita masuk kepada fasal yang ke-17. Ya, maka pertanda kita di penghujung ini tentang masalah surga. Ya, tinggal penghujung. Yang pertama adalah bila membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 22 sampai dengan 23, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurun ain, ya, dan di dalam surga tersebut terdapat bidadari-bidadari yang apa? Yang bermata indah. Ya, matanya indah jemaah. Ya, dikatakan mata indah berarti matanya apa? Yaitu sempurna matanya. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ya, saking indahnya bidadari tersebut, mereka itu laksana mutiara yang tersimpan. Subhanallah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ya, mereka itu apa? Seperti mutiara yang tersimpan, indah, bagus. Ya, inilah bidadari surga. Wanita-wanita surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi
orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Naba, ya, yang mungkin ini pernah kita dengarkan ketika imam menyampaikan ya pada dalam salat-salat mereka, ya, maka disinilah pentingnya bagi kita agar kiat khusyuk di dalam salat, kita memahami, kita mengetahui arti daripada bacaan di dalam salat, ya, biar kita bisa khusyuk, biar kita bisa mentadaburi, ya, biar kita tahu mana ayat yang berkaitan dengan azab, kita berdoa, mana ayat yang berkaitan dengan surga, kita berdoa, ya, dan bagaimana ayat-ayat tentang menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik dan yang semisalnya. Maka di dalam Al-Quran surah An-Naba, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran ayat surah An-Naba ayat 31 sampai dengan 33, innalil muttaqina mafaza. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mereka akan mendapatkan apa? Mafaza, mendapatkan kemenangan. Ya, artinya mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, hadaiqa wa a'naba. Ya, dan di antara di dalam surga tersebut mereka akan berada di kebun-kebun, ya, dan buah anggur, ya. Jadi mereka berada di kebun-kebun dan buah anggur. Kemudian apa lagi? Wa kawaiba atsraba. Dan kata Allah Subhanahu wa taala ada gadis-gadis yang montok. Ini Allah sebutkan. Ya, coba lihat kalau dalam terjemahan. Ya, kalau terjemahan di dalam yang terjemahkan ahli sunnah yang tidak mentakwil tentang nama dan sifat Allah, ya, maka di sana disebut adalah gadis yang montok, atsraba, yang sebaya. Ya, inilah menunjukkan tentang apa? Keindahan surga itu Allah siapkan apa? Adanya bidadari-bidadari yang sebaya dari segi usia. Ya, dan kalau bahasa kita apa? Seksi berarti, ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di sini disebutkan oleh Syekh yang dimaksud dengan al-qaid. Ini afwan ya, ana sampaikan ini, ya, jadi ya sebagaimana para ulama menjelaskan, ini maksud dengan al-qaid adalah wanita yang cantik yang montok buah dadanya. Ya, kedua buah dadanya itu montok. Ya, ini disebutkan. Dan dimaksud dengan al-atsrab adalah yang sebaya usianya sama. Ya, usianya sebaya jamaah. Berarti apa? Dia tidak tua dan juga tidak terlalu muda. Jadi sebaya sama. Disebutkan di dalam hadis yang lain berapa usianya penghuni surga nanti? Ada yang tahu? Hah? Nah, 33 tahun. Maka pada usia 33 tahun itu adalah usia yang puncaknya masa muda. Ya, nanti kalau sudah 40 tahun, nah berbeda lagi. Ya. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah itu tahu kesenangan kita. Wanita. Dan setiap lelaki itu apa? Senang kepada wanita yang cantik, wanita yang, mohon maaf, yang Anda sebutkan montok. Ya, senang. Ini fitrah bagi setiap laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Allah menjanjikan bahwasanya bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu adalah tempat kemenangan, yang mana mereka nanti di dalam surga tersebut yaitu berada di kebun-kebun. Ya, ada kebun anggur, dan mereka akan ditemani dengan gadis-gadis bidadari-bidadari yang montok dan sebaya usianya. Subhanallah jemaah. Ya, ini adalah di antara apa? Di antara kebahagiaan di dalam surga. Dan nanti setelah ini kita akan membahas tentang hubungan seksualitas penghuni surga. Kalau di dunia, ya, maka orang ini ya ada yang dia tidak strong, ya, maksudnya tidak kuat. Ya, ini juga penyakit. Namanya apa kalau dalam ilmu kesehatan? Apa namanya? Injeksi apa? Ejakulasi dini, ya enggak? Nah, ini penyakit ini. Ya, bagaimana harus diterapi? Ya, dan salah satu hak daripada istri itu harus terpuaskan. Ya. Nah, nanti di surga yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan satu orang laki-laki itu sama dengan 100 orang laki-laki. Subhanallah. Ya, maka ini Allah sebutkan di dalam ayat-ayat nanti, yang mana nanti akan kita jelaskan setelah bab ini. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pada ayat yang ketiga yang disebutkan oleh muallif, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai dengan 36, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urba atraba, yaitu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan kami menciptakan mereka bidadari-bidadari tersebut secara langsung. Jadi Allah menciptakan bidadari secara langsung. Artinya memang Allah khususkan. Ya, Allah itu menyebutkan apa? Kun fayakun, maka jadilah dia bidadari tersebut, maka langsung, tanpa melalui apa? Proses adanya ayah, adanya ibu, tanpa seperti itu. Ya langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Faja'alnahunna abkara, dan kami menjadikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita-wanita yang perawan. Urban atraba, ya lalu kami ya penuhi cinta kepada mereka, maksudnya apa? Mereka saling mencintai, ya, dan mereka adalah orang-orang yang sebaya usianya. Ya, jadi nanti rasa cemburu, ya rasa sakit hati, dendam, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Allah akan hilangkan daripada apa? Ya di dalam hati-hati penghuni surga. Naam. Inilah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh mu'alif. Kemudian kita beralih kepada hadis sebagaimana biasanya, yaitu yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dimaksud dengan pergi di jalan Allah fi sabilillah, termasuk juga apa? Mereka yang melaksanakan salat berjamaah pada waktu pagi dan petang hari. Ya mereka senantiasa memakmurkan ya masjid-masjid Allah, atau mereka juga termasuk fisabilillah adalah mereka yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dan juga disebut dengan fisabilillah adalah mereka yang keluar dari rumahnya untuk menjemput rezeki, itu mencari ma'isyah atau bekerja yang halal dan thayyibah yang dia niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang keluar di jalan Allah, ya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sungguh kata Nabi SAW, busur salah seorang dari kalian atau tempat cematinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu di surga nanti jamaah. Jadi cemetinya, ya tempat cemetinya, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya dia akan memenuhi ruangan antara bumi dan langit dengan wangi harumnya, dan niscaya menerangi ruangan di antara keduanya. Ya, kemudian ya alas jilbabnya, ya kerudung daripada bidadari tersebut, ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, jilbabnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, cemetinya, tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan dia adalah, yaitu apa? Dan dia adalah, ya, jika kata Nabi SAW, kalian melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, maka niscaya memenuhi ruangan antara bumi dan langit. Ya dengan apa? Bau wangi harumnya. Jadi kalau seandainya penghuni surga, yaitu apa? Wanita-wanita surga, ahli surga itu turun ke bumi, kata Nabi, turun ke dunia, maka niscaya seluruh bumi itu akan semerbak bau harumnya. Subhanallah. Jadi bau harumnya itu apa? Tidak hilang-hilang. Masya Allah. Ya, naam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang ke-70 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badri. Rombongan yang pertama yang masuk ke dalam surga, maka wajah mereka laksana bulan di malam purnama. Ya wallati taliha ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama'. Wajah mereka, kata Nabi SAW, dan rombongan yang berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Kemudian kata Nabi SAW, ya bahwasanya setiap mereka memiliki 2 orang istri, yang mana isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga, ya tak ada yang hidup membujang. Ya, jadi nanti di surga tak ada yang bujangan ya. Ya, jadi nanti mereka yang bujang-bujang, ya baik itu bujang karena belum menikah atau bujang yaitu karena duda, ya atau yang semisalnya,
maka nanti mereka tidak ada di surga, nanti mereka akan diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-71 dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Subhanallah. Jadi sekali duduk santai itu memerlukan waktu 70 tahun. Ya, kemudian istrinya datang kepadanya. Ya, maka istrinya datang, bidadari datang jemaah. Lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya. Lalu ketika istrinya datang, bidadarinya datang, maka dia melihat pipi yang ada pada istrinya tersebut, yang mana pipinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lebih bening dibandingkan cermin mutiara yang paling kecil yang dipakai dalam menyinari antara timur dan barat. Jadi pipinya itu apa? Lebih bening daripada kaca cermin. Ya, kaca cermin mutiara. Dan istrinya tersebut memberikan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salam tersebut, dan dia bertanya kepadanya, man anti, siapa engkau? Ya, siapa engkau? Maka istrinya, yaitu apa? Maka ya bidadari tersebut mengatakan, aku adalah tambahan, mazid, maksudnya aku adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bidadari tersebut dia memakai pakaian 70 pakaian, dan yang paling kecil ya pakaiannya itu seperti Bukit Nu'man. Ya, Bukit Nu'man ini adalah sebuah tempat yang berada di Nu'man, yang mana di sana terdapat sebuah sebuah seperti pohon, yang mana pohon itu tersebut dengan tuba. Ya, kemudian dia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Maka wanita tersebut memakai mahkota dan mutiara yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran tentang bagaimana keindahan daripada bidadari tersebut. Dan sebagai terakhir daripada bab ini, ya, maka hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat. Nah, ini nasihat bagi para akhwat atau nasihat bagi para ummahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita, maksudnya apa? Tidaklah salah seorang di antara istrinya yang ada di dunia menyakiti suaminya. Ya, misalkan istri kita menyakiti kita, seorang istri, seorang wanita yang menyakiti suaminya, sedangkan suaminya ini adalah lelaki yang soleh, lelaki yang taat kepada Allah, maka dia sakiti hati suaminya, baik itu dengan tingkah lakunya atau lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qalat zaujatuhu minal hururil ain, yang melainkan ia akan berkata istrinya yang telah Allah siapkan di surga, yaitu bidadari. Apa kata bidadari tersebut? La tu'zihi qatalakillah. Nah, ini hati-hati ini bagi wanita, kalian akan mendapatkan doa keburukan dari bidadari tersebut. Apa kata bidadari yang ada di surga? Dia mengatakan, yaitu apa? Istri daripada suami tersebut yang ada di surga. Dia mengatakan, janganlah kalian menyakitinya, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memerangimu. Subhanallah, ya. Semoga Allah memerangimu. Semoga Allah membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Ya, maka bidadari itu mengatakan, sesungguhnya dia, suamimu itu hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi akan berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Maksudnya apa? Kepada engkau wahai para istri, kata bidadari, ya, bahwasanya suamimu yang ada di sisimu saat ini di dunia hanyalah sementara. Mereka akan mati dan mereka akan meninggalkan dirimu, dan mereka, yaitu para suami yang soleh tersebut, maka mereka akan bersama kami di surga nanti. Nah, ini bagi ibu-ibu, ya, yang suka marah kepada suaminya mungkin, ya, yang kadang tidak melayani suaminya dengan sebaik mungkin, apalagi sampai membentak, apalagi yaitu merendahkan suaminya atau yang semisalnya, maka Anda akan mendapatkan doa kejelekan daripada bidadari. Maka hendaklah Anda berbuat baik kepada suami Anda, yang dengan itu Anda tidak mendapatkan doa daripada bidadari tersebut. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan insyaallah ya besok adalah pembahasan kita melanjutkan tentang berkaitan dengan masalah surga. Ya kurang lebih 2 kali lagi selesai pembahasan tentang masalah surga, dan nanti setelah itu kita lanjut kepada pembahasan tentang masalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan dapat berkumpul kembali di surganya Allah Azza wa Jalla bersama dengan keluarga kita, anak dan istri kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Syaratnya apa? Mereka juga melakukan ketaatan, mereka juga beriman kepada Allah dan mati di atas ketaatan, dan mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan segala ketaatan pada bulan suci Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lain. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.